محمد بن عبد الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى أيضا في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada untaian kata bahasa yang pantas kita sampaikan melainkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan kepada kita, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, nikmat sehat wal afiah, nikmat kesempatan kita bersama-sama di pagi yang cerah ini, di hari kemenangan kita sebagai hamba Allah yang beriman. Setelah kita bersama-sama melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, semoga di hari kemenangan ini kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita senantiasa meningkatkan daripada syukur kita dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. 1 Syawal kita nikmati pada hari ini. Tentunya mari kita senantiasa terus menerus sibukkan lisan kita banyak mengucapkan kalimat thayyibah. Ba'da asar kemarin kita bertakbir, bertahlil, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena pantaslah Dia Allah Subhanahu wa taala yang diagungkan, yang dibesarkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus kita sembah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita puja, kita puji. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjamin bermacam-macam kenikmatan untuk hambanya. Maka pantas kita senantiasa sibukkan lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan yang sudah kita nikmati adalah bulan training dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan latihan bagaimana kita senantiasa untuk selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pesan moral yang kita dapat dalam ibadah Ramadan. Bagaimana di siang harinya kita saum. Saum artinya menahan, tidak makan, tidak minum. Bukan hanya itu saja, bagaimana kita senantiasa bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Di siang hari ada makanan, ada minuman, tapi kita orang yang berpuasa tidak diperkenankan oleh Allah untuk makan dan minum di siang hari di bulan Ramadan. Begitupun istri kita halal, akan tetapi di siang hari di bulan Ramadan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya menahan bagaimana kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu yang ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita merasakan rasa lapar, rasa dahaga, tapi semua kita tepis, kita buang. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah esensi Ramadan, membentuk pribadi yang muttaqin. Takwa artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Ali beliau menjelaskan pengertian takwa. Takwa juga artinya adalah al-khauf, rasa takut. Di dalam kehidupan dunia yang fana ini tidak ada yang kita takuti, hanya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang punya nikmat kubur dan siksa kubur. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tempat yang namanya padang mahsyar nanti. Di saat manusia dikumpulkan 50.000 tahun, tidak ada naungan saat itu kecuali naungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang punya siratal mustaqim, 1500 perjalanan di atas siratal mustaqim, di bawahnya neraka jahanam yang dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut semua itu. Jangan sampai kita termasuk orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita takut bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada hambanya antara sorga dan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mendapatkan murkanya Allah hingga Allah melemparkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kita kepada kemarahan Allah, itulah yang menyebabkan kita ada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa juga bermakna adalah al-hub, rasa cinta. Tidak ada yang kita cintai di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kaitkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini hanya semata-mata niatnya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintai pasangan kita karena Allah, cintai anak-anak kita karena Allah, cintai sahabat-sahabat kita karena Allah. Maka sesungguhnya ketika cinta kita orientasinya adalah ibtigha'i mardatillah, mengharapkan ridhonya Allah, maka kita sebagai hamba akan memperoleh kecintaan yang sejati dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Takwa juga bermakna ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saum kita di tahun ini 1445 Hijriah, di tahun 2024, subhanallah, alhamdulillah kita bisa melaksanakannya dengan baik. Tarawih tidak ada hambatan. Bagaimana 2 tahun yang lalu ketika Covid terjadi, subhanallah, kita merasakan dalam kesulitan untuk sama-sama silaturahim, dan alhamdulillah tahun ini kita bisa nikmati bersama. Puasa dengan nyaman, tarawih dengan nyaman. Begitupun rangkaian-rangkaian ibadah tarawih, rangkaian-rangkaian ibadah saum di bulan Ramadan. Kita bisa bertadarus Al-Quran, kita bisa i'tikaf di masjid, kita bisa berzikir bersama-sama, bisa buka puasa bersama. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini subhanallah, Allah memberikan karunia bisa menikmati ibadah saum kita. Mudah-mudahan insyaallah saum kita senantiasa mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ramadan juga melatih diri kita untuk senantiasa memiliki kestabilan ibadah, baik kaitannya ibadah ubudiyah dan muamalah kita. Ibadah vertikal dan sosial. Tidak cukup seorang hamba disebut soleh kalau dia hanya menikmati sholatnya saja. Belum disebut orang soleh tadi hanya menikmati Al-Quran, dia baca setiap hari, khatam setiap bulan. Tidak cukup seorang hamba hanya banyak berzikir, hanya banyak berdoa, mempersoleh dirinya di hadapan Allah tanpa mempersoleh hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimakumullah, ada ibadah yang namanya horizontal. Hubungan kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ramadan dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba Allah yang ingin sempurna puasanya, tutuplah puasa kita agar sempurna dengan membayar zakat fitrah 3,5 liter. Ini adalah berpengaruh dengan puasa kita, hadirin. Sayang 1 bulan kita tidak makan, tidak minum kalau tidak membayar zakat fitrah. Sepele, ringan kelihatannya, tapi sangat
berpengaruh dalam ibadah saum kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hingga apabila seorang puasa tidak membayar zakat fitrah, maka puasa kita mudaddabun bainas sama'i wal ard, tidak akan sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka baru sampai puasa seseorang ketika kita di malam takbir afdolnya membayar zakat fitrah, yang hakikatnya prioritas zakat fitrah ini kepada fakir miskin. Fakir miskin itulah orang-orang yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesabarannya atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan itu haknya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jangan ada di 1 Syawal sampai beberapa hari kata Rasulullah ke depan setelah 1 Syawal ada fakir miskin yang dia menangis karena tidak punya beras. Dia menangis karena tidak punya uang, hadirin. Maka inilah prioritas. Bagaimana mereka saudara-saudara kita fakir miskin yang dengan kesabarannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang agnia, wahai orang-orang yang berkecukupan, berikan kegembiraan agar mereka senyum di 1 Syawal. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ada suatu kisah yang sangat mengharukan. Suatu ketika Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Di suatu sudut terdengar suara tangisan, hadirin. Begitu menangis terseduh-seduh, Nabi mencari mana sumber tangisan seorang anak tadi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijumpainya seorang anak kecil. Lalu dihampiri oleh Rasulullah, "Kenapa nak kamu menangis?" "Ayahku sudah tidak ada. Aku melihat dari pagi seusiaku, anak-anak seusiaku dia digendeng oleh ayahnya berangkat ke masjid. Aku yatim. Aku melihat sebayaku dia berpakaian layak, berpakaian indah, digendeng oleh orang tuanya. Sementara ayahku tidak ada. Aku memakai baju pun tidak layak aku pakai." Maka seorang anak kecil tadi digendong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibawa ke rumahnya Fatimah Zahra, putri Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pulang, hadirin, sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Lalu mengetuk pintu putrinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wahai putriku, apakah ada baju di rumah yang baru yang aku ingin memberikan anak yatim ini? Anggaplah ini adalah adikmu dan ini adalah anakku." Maka apa yang dikatakan oleh Fatimah, putri baginda Nabi Muhammad SAW? "Wahai ayah, baju ada yang baru. Itu pun untuk Hasan dan Husain nanti bergantian setelah sholat." Ya rahimakumullah. Nabi langsung membisikkan ke telinga putrinya, "Putriku, bungkus baju yang baru ini. Aku kasihkan kepada anak ini. Biarin, karena cucuku mungkin masih ada baju-baju yang masih layak dipakai untuknya untuk hari raya. Tolong bungkus wahai putriku." Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Fatimah putri baginda Nabi Muhammad SAW membungkus baju yang baru yang punya Hasan dan Husain, diberikan kepada anak yatim tadi. Jemaah rahimakumullah. Maka langsung anak yatim tadi dihiburnya oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. "Wahai anakku, pakai baju ini wahai anakku. Mari kita sama-sama berangkat ke masjid melakukan sholat Idul Fitri." Maka ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat baginda Nabi Muhammad SAW memuliakan anak yatim, memuliakan para du'afa fakir miskin. Karena sesungguhnya orang yang memuliakan anak yatim, memuliakan fakir miskin, orang-orang yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama, tradisi yang sangat baik, adakan halal bihalal. Sepulangnya nanti setelah sholat id ini, kita sama-sama jemaah rahimakumullah saling memaafkan. Jangan ada dendam di dalam hati kita. Kalau kita punya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup istighfar, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak amalia yang saleh, maka kita akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kaitan dengan hakul adam. Jangan pernah memutuskan tali silaturahim, karena di antara orang yang akan mendapatkan siksa di alam barzah, di akhirat nanti tidak ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang
Yang pertama adalah qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Apalagi dengan ayah bunda kita. Kalau memang ayah bunda kita masih hidup, bahagiakan mereka, karena kesuksesan kita seorang anak demi Allah ada pada ridho orang tuanya. Ketika orang tua kita senyum, hakikatnya membuat senyum Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika orang tua kita menangis karena perilaku kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, maka subhanallah, ini memancing kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungkan tali silaturahim dengan orang tua kita, dengan mertua kita, dengan paman, bibi, keponakan. Sesungguhnya itulah yang membuka pintu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu yang kedua, siapakah mereka yang tidak mendapatkan rahmat dan tatapan di akhirat nanti? Adalah orang yang senantiasa dia tidak memberikan maaf kepada orang lain. Inilah momen yang sangat baik. Mari kita buka hati kita lapang-lapang. Rahimakumullah. Maka orang yang senantiasa memberikan maaf dan meminta maaf, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memastikan dirinya akan meraih daripada kesuksesan dunia dan akhirat. Itu saja hadirin yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan di 1 Syawal, dan ibadah saum kita, tarawih kita, dan amaliah-amaliah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ila arba'il khulafa rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karramallahu wajha as-sahabati ajma'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة الرسول أجمعين. يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami, mukmin mukminat, muslim muslimat yang hidup apalagi yang sudah wafat. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, berkahi umur kami, berkahi kesehatan kami, berkahi keluarga kami, jadikan anak keturunan kami anak yang saleh dan salehah. Ya Allah, berkahi negeri kami yang kami cintai. Ya Allah, jadikan negeri kami baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim, sehatkan lahir batin kami. Ya Allah, berikan kemuliaan kepada kami dunia dan akhirat. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.